Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alfat Habi, NIR 13.019.06.0508 dari tim bantuan medis koronarius Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan sharing with TBM koronarius yang membahas tentang materi resusitasi cairan dan plebotomi. Sebelumnya kita harus mengetahui derajat dehidrasi dari seorang yang dewasa dan anak-anak atau bayi. Nah, untuk orang dewasa, dehidrasi ringan yaitu 4% berat badan. Untuk dehidrasi sedangnya 6% dari berat badan, dan untuk dehidrasi beratnya 8% dari berat badan. Adapun untuk bayi dan anak-anak, untuk dehidrasi ringan 5% dari berat badan, untuk dehidrasi sedangnya 10% dari berat badan, dan untuk dehidrasi beratnya 15% dari berat badan. Ada beberapa tanda klinis pada orang yang mengalami dehidrasi. Ada klinis dehidrasi yang ringan, sedang, hingga berat. Untuk yang ringan, defisitnya 3-5%. Untuk yang sedang 6-8%, dan untuk yang berat 10%. Untuk hemodinamiknya, yang sedang akan mengalami takikardi, nadi lemah, serta hipotensi. Untuk yang sedang, takikardi, nadi sangat lemah, serta yang berat yaitu takikardi, nadi tak teraba, akral dingin, serta sianosis. Untuk yang bagian jaringan akan mengalami lidah yang kering, tugor turun. Untuk yang sedang akan mengalami lidah keriput serta turgor kurang. Untuk yang berat mengalami atonia serta turgor buruk. Untuk urinnya, klinis yang ringan akan terlihat pekat, yang sedang akan terlihat jumlah yang kurang dari biasanya, serta yang berat akan terlihat oliguria. Untuk sistem saraf pusatnya akan berdampak pada rasa mengantuk untuk yang ringan, yang sedang apatis, yang berat koma. Selanjutnya rehidrasi. Hitung derajat dehidrasi. Jumlah cairan yang diberikan, derajat dehidrasi berapa persen dikalikan kilogram berat badan, setelah itu dikalikan 1000 ml. Hitung cairan rumatan 40 ml per kilogram berat badan per 24 jam atau estimasinya 421 per jam. Untuk pemberian cairan 8 jam dan 16 jam. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan plebotomi. Apa sih itu plebotomi? Jadi plebotomi itu berasal dari bahasa Yunani, yang dimana plebos artinya pembuluh darah vena dan tom artinya memotong. Dalam sejarah, plebotomi dari tahun 2000 yang lalu telah digunakan untuk mengeluarkan darah atau bloodletting dan menyembuhkan pasien. Ada beberapa macam tusukan yang dibagi menjadi dua, tusukan vena atau vena puncture dan tusukan kulit skin puncture, di mana pada tusukan vena dengan jarum dan alat pendukung, dan tusukan kulit lancet atau alat lainnya. Di sini ada gambar dari tusukan vena puncture. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara melakukan tusukan vena puncture. Selanjutnya ada tusukan skin puncture. Dari tujuan plebotomi ini dilakukan secara sengaja untuk mengeluarkan komponen darah yang terdapat masalah, entah itu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, plasma darah, trombosit atau keping darah, atau zat besi sebagai pembentuk sel darah merah. Dan keputusan untuk mengeluarkan sejumlah komponen darah tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, jika dibiarkan terus-menerus, akan berada di dalam tubuh untuk waktu yang lama. Komponen darah itu akan membawa dampak yang buruk yang dapat mengancam kesehatan tubuh kita. Siapa sih yang melakukan plebotomi? Nah, yang melakukan plebotomi ini adalah dokter. Yang kedua, perawat atau bidan. Dan yang ketiga, analisis. Untuk peralatan dan prosedur standar, peralatannya ada beberapa. Yang pertama, baki wadah, spesimen
kit perlengkapan, sarung tangan, tourniquet, antiseptik atau disinfektan seperti alkohol 70%, alkohol 70%, selanjutnya kapas steril, plester, dan yang terakhir tempat sampah medis, alat pemanas, serta alat pendingin ice pack. Prosedur kerja dari plebotomi yang pertama, terangkan pada pasien tentang prosedur yang akan kita lakukan. Posisikan pasien dalam keadaan duduk atau berbaring. Selanjutnya, kita siapkan semua alat. Cuci tangan terlebih dahulu dan gunakan handscoon. Selanjutnya, pilih bagian yang akan kita lakukan penusukan pada area antecubiti, lengan. Pengepalan tangan pasien membantu penampakan vena palpasi, membantu merasakan ukuran ke dalam dan aliran vena. Pilih vena yang besar dan tidak mudah bergerak. Yang kelima, pasang tourniquet 7,5 sampai 10 cm di atas bagian tusukan vena dan harus pas, jangan terlalu ketat karena darah tidak keluar, dan jika terlalu ketat dan jika terlalu longgar maka akan membuat tidak efektif. Jika terlalu lama, lebih dari 1 menit, dapat terjadi hemokonsentrasi atau stasis vena. Yang keenam, disinfeksi area venipunctur. Gunakan kapas alkohol dengan gerakan memutar dari tengah ke tepi dan biarkan 30 detik untuk pengeringan alkohol. Yang selanjutnya, tusukkan jarum ke dalam vena. Posisi lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15-30 derajat. Selama jarum di dalam vena, usahakan gerakan seminimal mungkin. Segera lepas tourniquet setelah darah mengalir, kecuali jika vena kolaps. Tarik perlahan-lahan, hisap, dan biarkan spuit terisi darah. Selanjutnya, pasang penutup jarum segera. Lakukan tekan tempat tusukan dengan kapa selama 3-5 menit. Kemudian plester bagian tersebut dan lepas selama 15 menit. Selanjutnya, pemindahan darah dari spuit ke tabung atau botol. Lepaskan jarum dari spuit. Hati-hati, jangan sampai darah keluar. Lalu masukkan darah ke dalam botol atau tabung secara perlahan sesuai dengan pemeriksaan laboratorium yang kita butuhkan. Yang selanjutnya, buang spuit dan jarum ke wadah pembuangan khusus agar aman. Selanjutnya, ucapkan terima kasih kepada pasien dan berikan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan kita. Ada tambahan materi yaitu tentang hematom, di mana hematom adalah keluarnya darah dari pembuluh darah ke jaringan. Hematom terjadi karena adanya tusukan yang terlalu sering. Kelainan di dinding pembuluh darah vena terlalu kecil untuk jarum yang dipakai. Jarum menembus seluruh dinding vena. Jarum hanya menembus bagian vena. Dilepaskan pada saat tourniquet masih dipasang dan terjadi penekanan yang tidak adekuat setelah vena punctur. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cornelius Jaya.